Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fahayyakumullah, ahlan wa sahlan, ya, selamat datang buat yang baru ketemu. Pelajaran kita insyaallah adalah tentang ulumul Quran, Ini yang non pengabdian sih. Jenengan 1, 2, 3. Ada lagi non pengabdian 2 saja. Masya Allah 3. Masya Allah. Gimana kabarnya? Sehat ya? Kemarin kata al-asatidzah kita pakainya bahasa Indonesia. Benar. Bahasa Arab atau bahasa Indonesia nih? Niki insyaallah kabeh saged atau semua bisa baca Arab nih, baca huruf Arab. Bisa. Baca huruf Arab bisa. Enggak bahasa Arab, enggak ngomong bahasa Arab. Baca Al-Qur'an saged kabeh. Saged nggih. Berarti saged baca huruf Arab. Soalnya sing di depan kita niki yang ada di depan kita ini semuanya atau hampir semuanya pakai bahasa Arab, ya, pakai tulisan Arab. Maka insya Allah, kalaupun nanti kita baca harokati, kemudian kita maknai, kita terjemahkan, insya Allah faham kan? Insya Allah. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, kita pada semester ini insya Allah punya sekitar 15 jam, ya, 15 kali pertemuan. Mungkin yang satu, waalaikumsalam warahmatullah, yang satu dikurangi untuk ujian, yang satu lagi dikurangi untuk ujian mid semester. Jadinya makin sedikit, sekitar 13 atau 12 pertemuan yang bisa kita gunakan untuk mempelajari ulumul Quran. Makanya insya Allah kita akan mencoba untuk meringkas seringkas-ringkasnya, mengambil yang paling penting dari macam-macam ilmu Al-Quranul Karim. Muqarrar kita yang akan kita pakai adalah dari kitab Al-Muyassar fi Ulumil Quran. Ya, seperti yang ada di depan ini yang saya bawa ini. Ini ya, bisa dilihat ya. Semua kelihatan? Al-Muyassar fi Ulumil Quran, ada PDF-nya, bisa di-download. Tapi insya Allah saya bakal ringkas atau berikan nubad, ya, potongan-potongan. Kalau bukan ringkasan, potongan-potongan. Ya, karena madahnya yang cukup luas, cukup banyak, dan waktu kita yang sangat terbatas. Ya. Kemudian juga mungkin suatu saat antum mendapatkan tugas, ya, kalau ada tugas meringkas atau membaca pelajaran, maka yang saya harapkan semuanya bisa melakukan dan mengikuti hal tersebut. Baik, tidak berpanjang lebar, ya, tidak perlu berkenalan juga. Insya Allah nanti hari demi hari kita saling mengenal. Kalau kita buat kenalan, nanti 1 jam bakal habis. Ya, langsung saja kita mulai. Insya Allah pelajaran kita pada pertemuan kali ini, pada pekan ini adalah 4 lembar ini ya. Habis atau tidak habis saat ini, nanti antum harus baca di rumah kalau tidak habis. Kita baca sekarang.
Ya. Pertama, al-madkhal ila ulumil Quran. Ya. Jadi ulumul Quran ini bisa antum lihat pada halaman 3, ya kertas nomor 3. Ulumul Quran ini kurang lebih terbagi menjadi 6 macam yang besar. 6 macam yang besar. Ditambah 1 madkhal jadi 7. Ya, madkhal pengenalan yang pertama ditambah 6 macam yang besar jadi 7. Itu adalah inti dari ulumul Quran yang akan kita pelajari pada semester ini. Setiap macam yang besar ini memiliki anak. Ya. Kurang lebih totalnya bisa antum lihat di situ. Sudah saya hitung sekitar 45 macam, 45 pembahasan yang harus kita selesaikan. Ya. Kita masuk ke madkhal ila ulumil Quran. Pertama kita memasuki ta'rifu ulumil Quran. Ta'rifu ulumil Quran. Pengertian ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu ulumil Quran adalah al-ilmu alladhi yatanawalul Qur'ana min haythu nuzuluhu wa jam'uhu wa khasaisuhu wa huququhu wa qira'atuhu wa tafsiruhu ala jihati ta'sil. Ya. Jadi ilmu Al-Quran adalah ilmu yang menjelaskan tentang Al-Quran dari segi turunnya, ya, yang ada di dalam ta'rif ini adalah penyebutan atau disebutkan macam-macam yang besar dalam ulumul Quran, yaitu 6 yang saya sebutkan tadi. Berapa macam yang besar? Hah? Berapa macam yang besar? 6 tambah madkhal. Ya, jadinya 7. 6 tambah pengenalan. Jadinya 7. Nuzuluhu, turunnya Al-Quran. Jam'uhu, pengumpulan Al-Quran. Ya, bagaimana Al-Quran dituliskan. Wa khasaisuhu, ya, kekhususan Al-Quran. Wa huququhu, hak-haknya Al-Quran. Wa qira'atuhu, Al-Quran sebagai sesuatu yang kita baca. Wa qira'atuhu. Wa tafsiruhu, dan tentang tafsirnya Al-Quran ala jihati ta'sil. Ya, ala jihati ta'sil. Maksudnya kalimat ala jihati ta'sil ini seperti yang saya jelaskan di paragraf atau di baris selanjutnya, yaitu ala wajhil ikmal bi dzikri mafhumi naw'in ma. Kita akan menyebutkan pengertian, ya, pengertian macam, sebuah macam tertentu, wa amthilatihi, kemudian kita sebutkan contoh-contohnya, wa abrazi ma sunnifa fih, dan juga karya-karya apa yang ada di dalam macam tersebut, wa ba'dhi ma yata'allaqu bihi mukhtasara, ya. Wa ba'dhi ma yata'allaqu bihi mukhtasara. Itu alanya silahkan dihapus, ya. Ini salah ketik. Ya, kemudian hal-hal yang berkenaan dengan macam tersebut dengan ringkas. Ini adalah yang akan kita bahas, dan ini adalah maksudnya dari ala jihati at-ta'sil. Kemudian yang kedua adalah tentang maudhu' ulumil Quran. Ya, maudhu' ulumil Quran. Tema atau ulumul Quran ini membahas tentang Al-Quran dari 6 macam besar yang kita sebutkan tadi. Yang mana maudhu' ulumil Quran bisa kita lihat di sini, ya. 6 macam besarnya dan anak-anaknya. Nanti akan coba kita baca kalau ada waktu. Kemudian selanjutnya adalah min fawaidiha, yang termasuk faidah-faidah mempelajari ulumil Quran. Ya, min fawaidiha, min fawaidi ulumil Quran. Yang pertama adalah ma'rifatu juhudil ulama fi majali khidmatil Quran. Kita mengetahui juhud, apa-apa yang telah diberikan
yang telah dilakukan oleh para ulama dalam mereka mengkhidmat Al-Quranul Karim. Ya. Kita akan mengetahui khidmatnya para ulama tentang Al-Quranul Karim. Yang kedua, ziyadatul yaqini bi sihhati jam'il Qur'ani wa hifdhih. Kita akan semakin tambah yakin bahwasannya jama' Al-Quran, pengumpulan Al-Quran itu adalah benar. Wa hifdhihi, kemudian juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran itu juga benar. Ya, karena pada saat ini banyak sekali orang liberal dan yang lainnya, mereka ingin benar-benar menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Makanya mereka membuat keraguan-raguan. Nanti kita akan baca dari mata'inuhum. Kemudian di antara faidah yang ketiga adalah ma'rifatul manhajis sahih li fahmil Quran. Mengetahui manhaj yang sahih untuk memahami Al-Quran. Mengetahui cara yang benar untuk mempelajari atau memahami Al-Quranul Karim. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, yang atas, adalah muwajahatu da'awat ta'inina fil Quran. Ya, muwajahatu da'awat ta'inina fil Quran. Kita akan mencoba untuk membalas tuduhan orang-orang, ya, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, ataupun orang muslim yang tidak mentakzim, tidak mengindahkan, tidak membesarkan Al-Quran. Kita akan membalas tuduhan mereka. Di sini saya sebutkan min mata'inihim, di antara tuduhan mereka adalah at-tashkiku fi nisbatihi min Allah. Mereka meragu-ragukan tentang nisbatnya Al-Quran ini adalah dari Allah. Ya, artinya mereka meragukan bahwasanya Al-Quran ini adalah datangnya dari Allah. Mereka ragukan. Kemudian juga di antara tuduhan mereka tentang Al-Quran adalah za'mu adami hifdhihi. Ya. Mereka menyangka bahwasannya Al-Quran ini tidak dijaga oleh Allah. Makanya Al-Quran ini terdapat pergantian-pergantian sebagaimana terdapat pada kitab-kitab yang lain, At-Taurat, Al-Injil dan lain-lainnya. Kemudian juga ittihamuhu bitanaqud. Ya. Ini menyangka atau mengira Al-Quran itu ada kontradiksi di dalamnya antara ayat-ayatnya. Kemudian juga di antara persangkaan mereka adalah mereka mengira bahwasannya Al-Quran ini berkontradiksi dengan haqa'iq al-ilmiyah, ya, dengan penemuan-penemuan ilmiah yang dilakukan oleh orang-orang atau fisikawan atau ilmuwan-ilmuwan pada zaman sekarang. Kemudian juga di situ saya sebutkan jawaban secara global, ya. Secara perinci nanti kita akan bahas, di mana di sana salah satu macam adalah kita akan membahas tentang mushkilul Quran atau al-intisar lil Quran, ya. Al-intisar lil Quran, menolong Al-Quran. Di sana akan kita bahas tentang jawaban terhadap syubhat-syubhat orang yang mengatakan Al-Quran dengan yang tidak. Ya, di antara jawaban yang global adalah bahwasannya kita harus meyakini al-yaqinut tam bi anna hadhihi al-mata'ina makdzubah. Kita harus meyakini benar-benar bahwasannya tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh mereka adalah tidak benar, adalah kadzib semuanya, adalah bohong, dusta semuanya. Kita harus pertama-tama meyakini hal tersebut. Yang kedua, adamul qudrati ala raddi laisa ma'nahul hazimatu wa itsbatu ta'n. Ya, terkadang kita terkena syubhat atau mendengar syubhat dan kita tidak mampu untuk menjawabnya. Maka kaidahnya bahwasannya tidak mampunya kita untuk menjawab syubhat tersebut itu bukan maknanya kita kalah dan bukan maknanya bahwasannya tuduhan atau syubhat tersebut itu musbat, itu apa? Itu ada. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita tadzakkurul ayat an i'jazil Quran wa hifdhihi. Yang kita mengingat-ingat ayat tentang i'jaznya Al-Quran, ya. I'jaz itu
tantangan Al-Quran kepada kaum kafir, kaum musyrikin, ya, untuk mendatangkan seperti Al-Quran Karim. Wa hifdhihi, dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran Karim. Ya, siapa yang ingat ayatnya? Tentang bahwasannya Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Siapa yang ingat? Ya, silahkan, Mas. Masya Allah, benar, mumtaz, mumtaz. Ada yang lain? Yang tentang tahaddi, tentang ijaz. Nah, apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul fa'tu bisurah." Ya. "Qul fa'tu bisurah." Ya. Kemudian juga "Qul fa'tu bi asyri suwar." 10 surat. Pertama, datangkanlah mirip Al-Qur'an. Kemudian datangkanlah 10 surat. Kemudian datangkanlah 1 surat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang Nash'atu ulumil Qur'an wa marahiluha. Ya, Nash'atu ulumil Qur'an wa marahiluha. Ulumul Quran ini terbagi atau telah melewati, ya, melintasi 2 marhalah. Ya, 2 marhalah. Yang pertama adalah marhalah ar-riwayat asy-syafafiyah. Ar-riwayat asy-syafahiyah. Kita boleh masuk. Ya, riwayat asy-syafahiyah. Ya, seperti ilmu-ilmu lain pada zaman dahulu ketika belum, masih sedikit penulisan, ya, masih sedikit penulisan, maka ilmu itu berpindah dari orang ke orang lain dengan apa? Syafahi. Ya, dengan lisan ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Itu berpindah-pindah dengan lisan. Di antara hal tersebut adalah ketika Nabi atau ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini oleh para ulama dikatakan bahwasannya dimulainya sejarah ulumul Quran adalah kapan pertama kali? Ketika Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana? Di gua Hira. Ketika Jibril memberikan atau membacakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 5 ayat pertama dari surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai akhir surat. Kemudian ada al-qarnul awal. Ya, ada abad pertama, yaitu abad pertama dari Hijriyah, ya. Abad pertama dari Hijriyah, setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi turunnya Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Setelah hijrah atau abad pertama ini terbagi menjadi zamannya para sahabat dan zamannya para tabi'in yang besar, yang kibar. Artinya yang mereka bertemu dengan banyak sahabat. Ya, di antara mereka ada yang bertemu dengan 4 khulafa rasyidin, bahkan di antara mereka ada yang bertemu dengan 10 mubasysyirina bil jannah. Ya, seperti orang yang namanya Qais bin Abi Hazim. Beliau bertemu dengan 10 mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis bahwasanya mereka akan masuk surga. Kemudian marhalah selanjutnya setelah marhalah itu tadi adalah marhalah syafawiyah, yang mana ulumul Quran berpindah dari manusia, dari orang ke orang lain dengan syafahi. Selanjutnya adalah marhalatut tadwin, ya, marhalah penulisan. Marhalah penulisan. Marhalah penulisan ini dimulai pada akhir abad pertama Hijriyah. Akhir abad pertama Hijriyah. Ya, marhalah penulisan ini ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama adalah marhalatut tadwin al-mufrad. Marhalatut tadwin al-mufrad ini dimulai dari akhir abad pertama.
yaitu ketika para ulama menuliskan Al-Quran itu atau menuliskan ilmu Al-Quran hanya satu macam saja. Jadi setiap karya itu isinya satu aja. Ya, setiap karya isinya berapa? Satu saja. Tidak dikumpulkan semuanya. Itu namanya marhalatu al-mufrad, hanya satu saja. Ya, contohnya adalah contohnya adalah at-tafsir, karya Al-Mujahid. Isinya tentang tafsir aja. Karya Al-Mujahid, beliau wafat atau hidup di akhir-akhir abad pertama dan wafatnya pada tahun 103 Hijriah. Kemudian juga ada karya yang namanya Al-Makki wal-Madani. Ayat-ayat apa yang termasuk Makki atau surat-surat apa yang termasuk Makki dan surat-surat apa yang termasuk Al-Madani. Ini dikarya atau adalah karya yang ditulis oleh Al-Ikrimah. Ikrimah, ya, muridnya Ibnu Abbas. Ikrimah wafat pada tahun 104, ya, dekat atau 1 tahun setelah Mujahid wafat. Kemudian yang kedua dari marhalah tadwin ini adalah marhalatul jam'il juz'i, yang mulai dikumpulkan beberapa macam, namun hanya beberapa saja, ya, tidak semuanya, tidak berusaha untuk mengumpulkan semuanya, hanya dikumpulkan beberapa macam saja. Ya. Di antaranya adalah ini dimulai pada abad ketiga Hijriyah. Contohnya adalah Fadailul Quran li Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau wafat 224. Ya, Fadailul Quran, ada tentang fadail di dalamnya, ada tentang adab-adab membaca Al-Quran, adab-adab kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan sebagainya. Ya, jadi tidak hanya satu saja, namun ada beberapa macam-macam, namun tidak semuanya. Tidak berusaha mengumpulkan semuanya. Kemudian juga di situ ada Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra As-Sakhawi. Ya, li As-Sakhawi, bukan Sakhawi Al-Muhaddits, namun Sakhawi yang lebih awal lagi. Yang lebih awal lagi. Yang wafat pada tahun 643 Hijriyah. Kemudian yang ketiga adalah marhalatul jam'il kulli, ya, marhalatu al-jam'il kulli. Ini dimulai pada abad ke-8. Marhalatul jam'il kulli, di sini para ulama sudah mulai mencoba untuk mengumpulkan apa sih ilmu Al-Quran itu apa aja. Ya, dikumpulkan semuanya, berusaha dikumpulkan semuanya. Di antaranya yang melakukan hal tersebut adalah Az-Zarkashi, seorang ulama yang cukup terkenal di negeri kita, bermadzhab Syafi'i. Ya, beliau memiliki buku bernama Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Ulumil Quran dicetak sekitar 4 jilid. Ya, Zarkashi wafatnya 794. Nah, di Burhan ini ada 47 nau'an, 47 macam ilmu Al-Quran. Ya, kalau yang tadi baru sedikit, baru 1, 2, 3, yang marhalah sebelumnya, di sini sudah puluhan. Sudah berusaha untuk mengumpulkan seluruh macam ilmu Al-Quran. Kemudian juga ada As-Suyuti, ya, mazhab Syafi'i juga. Beliau memiliki karya dalam ulumul Quran yang berjudul Al-Itqan. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Suyuti wafat pada tahun 911. Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya, dicetak sekitar 7 jilid, ya, 7 jilid. Di dalamnya ada sekitar 80 ya, 80 macam ilmu Al-Quranul Karim. Sedangkan yang akan kita pelajari insya Allah sekitar 40-an, ya, 40-an. Kemudian juga ada marhalatul asril hadis yang terakhir. Marhalatul asril hadis. Ya, marhalah era modern saat ini. Ini dimulai pada abad 14, ya, abad yang lalu, abad 14. Sekarang kita hidup di abad yang ke-15. Ya, di sana ada sebuah karya yang bernama Manahilul Irfan, ya, Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, karya Az-Zurqani, Beliau wafat pada tahun 1167 Hijriyah. Manahilul Irfan. Kemudian juga ada kitab yang cukup terkenal karena dijadikan muqarrar di beberapa madrasah-madrasah dan pesantren. Mabahith fi Ulumil Quran, karya Syekh Manna' Al-Qattan.
Beliau sudah wafatnya pada tahun 1420 Hijriyah. Ya, ini adalah perkembangan penulisan Al-Qur'an Karim sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Kemudian halaman yang selanjutnya atau kertas yang selanjutnya bisa antum melihat. Ya. Ini adalah macam-macam yang akan kita pelajari pada semester ini insyaallah. Ya, kita bisa lihat di situ. Yang pertama ada madkhal. Tadi telah kita baca atau sekarang sedang kita baca madkhal. Madkhal itu ada lima tema yang ada di dalamnya. Ada ta'rif, ya ta'rif pengertian. Kemudian maudhu' dan faidah-faidahnya, maudhu'nya tadi tentang Al-Qur'an Karim, kemudian 4 faidahnya tadi. Kemudian juga ada tentang nasy'ah, ya, nasy'ah sudah kita baca pula, perkembangan penulisan ilmu Al-Qur'an. Kemudian juga ada al-farqu bainahu wa baina usulit tafsir. Yang akan kita baca setelah ini, perbedaan antara ilmu Al-Quran dan usul tafsir. Kemudian juga ada ahamul mu'allafat yang bisa kita dapati di bawah itu. Ya. Kemudian ini ada 6 macam yang besar. Ulumu nuzulil Quran, ilmu turunnya Al-Quran, tentang turunnya Al-Quran. Ulumu jam'il Quran, ilmu tentang penjamaan, ya, penulisan pengumpulan Al-Qur'an Al-Karim. Ulumu khasaisil Qur'an wa huquqihi, tentang kekhususan Al-Qur'an dan hak-haknya. Ulumu qiraatil Qur'an, tentang bacaan Al-Qur'an. Ulumu tafsiril Qur'an. Kemudian yang terakhir adalah ulum tentang bahasa Al-Qur'an dan penggunaan-penggunaannya. Yang pertama, ulumu nuzulil Qur'an. Itu ada sekitar 1, 2, 5 ya. Ada 5 pembahasan. Ada pembahasan tentang wahyu. Kemudian tentang kaifa nuzulil Quran. Bagaimana turunnya Al-Quran. Kemudian awalu wa akhiru ma nazal. Yang pertama dan terakhir yang turun. Itu apa saja. Kemudian juga ada al-Makki wal Madani. Tentang Makki dan Madani, surat apa yang Makki, surat apa yang Madani. Kemudian yang ke-10 tentang asbabun nuzul, tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah ilmu jama' Al-Quran, ilmu jama' Al-Quran, pengumpulan Al-Quran. Di sana ada jam'uhu wa tadwinuhu, bagaimana pengumpulan Al-Quran dan bagaimana Al-Quran dituliskan. Kemudian yang ke-12 ya ada tartibu suwarihi wa ayatihi, ya bagaimana cara penertiban atau pengurutan surat-surat Al-Quran dan ayat-ayatnya. Ya, ini juga dibahas dalam ulumul Al-Quran. Ya, penertiban Al-Quran, mengurutkan Al-Quran, surat-surat Al-Quran dan ayat-ayatnya. Kemudian juga ada Rasmul Mushaf. Ya, Rasmul Mushaf, bagaimana penulisan Al-Quran. Yang terakhir ada yang ke-15, Dhabtul Mushaf. Ya, bagaimana mengharakati Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya yang ketiga adalah ulumu khasaisil Quran wa huquqihi. Ulumu khasaisil Quran wa huquqihi. Ini ada tentang asma'uhu wa asma'u suwarihi, tentang nama-nama Al-Quran dan tentang nama-nama surat-suratnya. Ini juga dibahas. Kemudian juga ada tentang fadailul Quran, fadail Al-Quran. Kemudian ada juga tentang i'jazul Quran. Ke-19 tentang tadabbur Al-Quran, ya tadabbur Al-Quran. Yang ke-20 tentang al-intisar lil Quran, yaitu membela Al-Quran dari syubhat-syubhatnya orang-orang yang tidak suka dengan Al-Quran Al-Karim, yang tidak menghargai dan tidak menta'zimi Quran Al-Karim. Ini dinamakan al-intisar lil Quran. Selanjutnya
ada ulumu qiraatil Quran. Ya, ulumu qiraatil Quran. Yang dibahas dalam macam yang besar ini ada 5. Adalah yang pertama ahruf as-sab'ah. Ya, ahruf as-sab'ah. Ya, Al-Quran diturunkan dalam bentuk ahruf sab'ah. Itu maksudnya apa? Dan itu juga akan dipelajari dalam ulumul Quran. Kemudian yang ke-22 ada ilmu al-qiraat. Ya, ilmu al-qiraat. Ilmu bacaan, perbedaan bacaan Al-Quran, qiraat. Kemudian juga ada ilmu tajwid yang mungkin sebagian besar antum sudah dipelajari dahulu di SMP, SMA, ya, ilmu tajwid. Kemudian juga ada ilmu waqaf wal ibtida, ilmu waqaf wal ibtida. Karena amat penting ilmu ini, maka para ulama menjadikannya ilmu tersendiri. Aslinya ilmu waqaf wal ibtida adalah termasuk ilmu tajwid. Kemudian terakhir ada adab qiraatul Quran, tentang adab membaca Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya adalah tentang ilmu tafsir, ya, tentang ilmu tafsir. Dan ini adalah yang paling luas pembahasannya dalam ulumul Quran. Ya, ulumul Al-Quran itu mungkin sekitar 70%-nya adalah tentang ulumu at-tafsir. Ya, di atas dituliskan bahwasannya sebagian masyayikh, sebagian ahli ilmu menjadikan macam-macam ini, 20 macam terakhir ini menjadi satu dalam kata besar, ya, satu dalam macam yang besar, yaitu tentang ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran atau berkaitan tentang tafsir dan penjelasan makna-maknanya. Ulumul Quran al-muta'alliqatu bitafsirihi wa bayani ma'ani. Tentang tafsir dan menjelaskan makna-maknanya. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ilmu tafsir, yang kedua ilmu tentang bahasa Al-Quran dan penggunaan-penggunaannya. Ilmu tafsir ini kurang lebih ada 10 macam. Ada ilmu tafsir, kemudian ada usulut tafsir, kemudian ada manahijul mufassirin, yang manhaj-manhajnya para ahli tafsir dalam menulis karya-karya mereka. Kemudian ada pula ahkamul Quran, ahkamu Al-Quran. Ya, Al-Quran dari segi hukum-hukumnya. Ya, para ulama membahas pula Al-Quran dari segi hukum-hukumnya. Diambil ayat-ayat yang menjelaskan tentang ahkam-ahkam saja, hukum-hukum saja. Tidak tentang kisah, ya, tidak tentang mungkin tentang akidah, tapi diambil yang tentang hukum-hukum fikih saja. Kemudian yang ke-30 ada an-nasikhu wal mansukh. Ya, an-nasikhu wal mansukh, yang menghapus dan yang terhapus, ya. Hukum apa atau ayat apa yang terhapus dan yang dihapus. Kemudian ada pula tentang mutasyabihul Quran, ya, tasyabuh, tentang tasyabuh Al-Quran. Ya, tasyabuh Al-Quran ada yang lafzi, ada yang maknawi. Yang lafzi yang biasanya di orang-orang yang hafid, dia penuh tahfidz itu terus menerus memurajaah hafalannya untuk semakin mutqin hafalan, terutama di ayat-ayat yang tasyabuh, yang mirip-mirip. Ada pula yang maknawi, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula tentang muskilul Quran, muskil Al-Quran. Ya, jadi makna-makna ayat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ya, orang mengira makna ini A, ternyata maknanya adalah B. Ya, ini namanya muskilul Quran. Kalau mutasyabih, ini tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Kalau muskil, ini diketahui oleh para ulama, para penuntut ilmu, para ahli ilmu. Kemudian juga ada yang ke-33 ada mubhamatul Quran. Ya, mubhamat Al-Quran. Tentang mubham-mubham. Ya, kalau ada di Al-Quran ada rajul, ada imro'ah, yaitu dibahas pula dalam ulumul Quran. Siapakah rajul tersebut, ya, siapakah orang laki-laki tersebut, atau siapakah perempuan tersebut, ini juga ada bahasanya dalam ulumul Quran. Selanjutnya yang ke-34 adalah ilmul munasabat, ya, ilmu al-munasabat, ya, munasabat surat ini dengan surat,
setelahnya atau sebelumnya, ya. Kemudian juga ada tentang ayat ini dengan ayat sebelumnya atau setelahnya, atau beberapa kelompok ayat dengan beberapa kelompok ayat setelahnya atau sebelumnya pula. Yang terakhir adalah ada tarjamatul Quran, ya, tarjemah Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Ya, ini juga dibahas di dalam ulumul Quran. Yang terakhir adalah ilmu Al-Quran dari segi bahasanya, bahasa Arabnya. Di sana ada gharibul Quran, ya, ada gharibu Al-Quran. Kemudian juga ada al-wujuh wan nadhair. Al-wujuh wan nadhair. Ya, wujuh itu adalah, nadhair itu adalah makna-makna atau lafaz-lafaz yang sama, ya, makna-makna atau lafaz-lafaz yang berbeda ternyata ditujukan oleh satu hal. Ternyata ditujukan kepada satu hal. Berbeda dengan al-wujuh, dia satu lafaznya ternyata maknanya berbeda-beda, ya, seperti ummah, ya. Tilka ummatun qad khalat inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah, ya. Wadzakara ba'da ummah. Ya, ini lafadznya sama namun maknanya berbeda-beda. Kemudian ada pula i'rabul Quran, tentang i'rab Al-Quran yang nomor 39. Setelahnya yang ke-40 ada balaghatul Quran, balaghahnya Al-Quran. Ini juga dibahas. Yang ke-41 dalalatu alfazil Quran, ya, dalalatnya am khas, yang mana hal tersebut banyak di ilmu usul fiqih. Kemudian ada pula aqsamul Quran, ya, aqsamul Quran, qasam-qasam, ya, sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini juga dibahas. Setelahnya amsalul Quran, ya, misal-misal, permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ke-44 qasasul Quran, kisah-kisah tentang Al-Qur'an atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan yang terakhir adalah al-jadalu fil Quran, yaitu metode para nabi, metode para orang soleh yang ada di dalam Al-Quran dalam membantah kaum-kaum mereka atau dalam membantah musuh-musuh mereka yang mana mereka semuanya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah pembahasan kita kurang lebih dalam satu semester ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya pembahasannya akan berfokus tentang pengertian, kemudian macam-macam jika ada, kemudian contoh-contoh, dan yang terakhir adalah karya-karya ulama tentang macam tersebut. Sehingga antum nanti ketika ada sebuah pembahasan, ya, atau ingin membahas sebuah pembahasan, bisa merujuk ke kitab-kitab tersebut, ya. Pertama kali paham tentu saja, dan bisa merujuk ke kitab-kitab yang akan disebutkan nanti. Baik. Selanjutnya yang bawahnya itu maraji'ul maddah, ya, atau min ahammi al-muallafat dalam ulumul Quran. Beberapa muallafat dalam ulumul Quran. Yang pertama ada kutub al-mu'asirah, kitab-kitab kontemporer, kitab-kitab yang ditulis pada zaman sekarang. Ada yang namanya Al-Muyassar fi Ulumil Quran. Ini adalah kitab asas kita, kitab pondasi kita yang akan kita jadikan sebagai acuan. Kita akan banyak merujuk kepada kitab ini, Al-Muyassar fi Ulumi Al-Quran. Kemudian ada pula Dirasat fi Ulumil Quran, karya Dr. Fahd Ar-Rumi. Ada pula Al-Wajiz fi Ulumil Quran Al-Aziz, karya Syekh Dr. Ali Al-Ubaid. Ini adalah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama atau masyayikh, para ahli ilmu pada zaman sekarang yang mana kebanyakannya masih hidup. Kemudian ada pula kutub al-muwassa'ah, ya, kitab-kitab yang agak meluas pembahasannya. Ini termasuk juga karya yang cukup penting, yang sangat penting dalam ilmu Al-Quran. Di antaranya yang pertama Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya, Al-Burhan seperti yang sempat kita lewati tadi, fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Ulumil Quran, karya Az-Zarkashi.
Ya, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ada berapa macam tadi di dalamnya? Berapa? Siapa yang angkat tangan? Mana nih? Suaranya mana nih? Lihat lagi. Ada berapa? Ya, ada 47. Ya, ini cukup meluas ya. Makanya 4 jilid ya. Kemudian ada pula yang bernama Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya As-Suyuti, ulama yang sangat terkenal, memiliki banyak sekali karya-karya. Di antaranya Ulumul Quran ini dicetak 7 jilid. Ada berapa macamnya? Ya. Kemudian ada pula lebih mutaakhir lagi ya, wafatnya lebih baru lagi. Ada kitab yang namanya Az-Ziyadatu wal Ihsan fi Ulumil Quran. Ya, Az-Ziyadatu wal Ihsan fi Ulumil Quran. Ini adalah karya Ibnu Aqilah Al-Makki. Ya, Ibnu Aqilah Al-Makki. Ya, ini ada sekitar 157 macam di dalamnya. 157 macam di dalamnya. Dijelaskan yang ada di dalam Itqan, dijelaskan yang ada di dalam Al-Burhan, dan seterusnya oleh Ibnu Aqilah ini. Dicetak sekitar 10 jilid. Ya, lebih panjang lagi pembahasannya. Kemudian ada pula dalam bentuk manzumat, ya, nazam-nazam, bait-bait syair, manzumat. Contohnya adalah Nazmul Jawahir, ya, Nazmul Jawahir, karya Abu Faris Al-Limti. Abu Faris Al-Limti wafat pada tahun 964 Hijriah. Ya, ini ada di internet. Ada PDF-nya di internet. Bagi yang pengen melihat-lihat atau pengen menghafal. Ada 174 bait saja. Ya, cukup ringan, 174 bait. Kemudian ada pula manzumah, nazam, bait syair yang berjudul Miftahu Tafsir, ya, Miftahu At-Tafsir. Ini karya seorang ulama dari Afrika, ya, dari Nigeria sana, bernama Abdullah Fudi. Ya, Abdullah Fudi ini beliau membaitkan syair kitab Al-Itqan. Al-Itqan karya Suyuti, oleh beliau dijadikan bait syair. Makanya jumlah baitnya agak panjang, ya, lebih dari 1000 bait. Ya, lebih dari 1000 bait. Beliau juga sempat meringkas bait-bait tersebut menjadi sekitar 400-an. Ya, ada juga karya beliau tersebut. Semuanya bisa dilihat atau dicari di Syabakah Ankabutiyah, ya, di internet. Kemudian ada pula yang bernama Manzumatuz Zamzami. Ini cukup terkenal, Manzumatu Az-Zamzami fi Ulumil Quran. Manzumah Zamzami. Ya, ini sangat terkenal dan sangat banyak sekali para ahli ilmu, para masyayikh, para doktor-doktor, dosen-dosen yang menjelaskan manzumah ini, menjelaskan bait-bait syair ini, baik berupa sautian, ya, yang masih ada di YouTube, masih ada di internet, ataupun dalam bentuk buku. Ya, ini karya Syekh Abdul Aziz Az-Zamzami, wafat pada tahun 976 Hijriah. Lebih sedikit lagi baitnya, 157 bait. Ya, sedikit, sangat sedikit. Kalau dibandingkan Miftahut Tafsir tadi. Kemudian yang terakhir, pembahasan kita pada pertemuan kali ini insyaallah adalah tentang al-farqu baina ulumil Quran wa usulit tafsir. Al-farqu, perbedaan antara ilmu Al-Quran dan usul tafsir. Ya, kita bisa lihat gambar ini. Bulatan besar, bulatan pertengahan, kemudian bulatan yang kecil. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau coba? Ayo, coba, nggak apa.
Usul tafsir adalah kunci. Usul tafsir adalah kunci. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Ya Allah ya syabab. Mana nih anak-anak muda nih? Masa males-malesan. Masya Allah. Mumtaz, mumtaz. Ya benar. Jadi yang besar ini adalah lingkupnya ulumul Al-Quran Karim. Ya, ulumul Al-Quran. Jadi ulumul Quran ini mencakup semuanya, mencakup ulumul tafsir dan juga mencakup usul tafsir. Ya, ulumul tafsir itu tidak hanya usul tafsir, namun ada beberapa pembahasan yang lain. Ya, jadi yang paling besar adalah ulumul Quran, kemudian yang paling kecil adalah usul tafsir. Nah, kemudian di sini usul tafsir adalah ilmu yang mencakup tentang asas dan fondasi yang dibutuhkan seorang mufassir dan pembaca tafsir. Ya, jadi pembaca tafsir, ya orang-orang yang ingin mengkaji tafsir itu memerlukan ilmu alat yang bernama usulu at-tafsir. Ya, ini alat untuk membuka atau mendalami tafsir Al-Quran. Kemudian, usul at-tafsir adalah bagian dari ilmu tafsir. Dan ilmu tafsir adalah sebagian, ya bahkan sebagian besar gitu ya, sebagian besar dari ulumul Quran. Ya, jadi pembahasan yang paling banyak dibahas di dalam ulumul Quran dan paling penting itu adalah tentang ulumul tafsir, tentang ulumul tafsir. Selanjutnya, sebagian macam ilmu Al-Quran pembahasannya sangat luas, ya sangat luas sehingga memerlukan karangan atau karya tersendiri. Ya, pembahasannya meluas sehingga memerlukan kitab-kitabnya dikarya sendiri, ditulis sendiri dalam satu jilid, dalam beberapa jilid sendiri. Di antaranya adalah Ahkamul Quran. Banyak sekali tentang ilmu atau pembahasan tentang Ahkamul Quran. Ada yang 4 jilid, ada yang 20 jilid ya, tentang Ahkamul Quran. Kemudian juga ada tentang Rasmul Mushaf, ya, banyak sekali karya-karya yang ditulis tersendiri. Kemudian tentang Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul juga ada, ditulis buku-buku tersendiri tentang Asbabun Nuzul. Yang terakhir adalah sebagian yang lain hanya berbeda beberapa pokok bahasan sehingga tidak dijadikan karya tersendiri. Ya, contohnya adalah tartibul Quran tadi ya. Tartibul Quran, urutannya Al-Quran, urutannya surat-surat, urutannya ayat-ayat itu tidak diperlukan kitab tersendiri. Wa awwalu ma nazal, ya, ayat pertama kali, surat pertama kali yang turun itu apa? Kemudian juga al-ahruf as-sab'ah, ahruf as-sab'ah. Baik. Kurang lebih ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kemudian berapa jumlahnya ini semuanya? Di sini berapa? Ada absen nggak? Nggak ada. Ada. Hah? Oh, di sini 12, sekitar 12. Yang di sana sekitar? Hmm. 160. Baik, ada pertanyaan? Atau saya yang tanya? Ya, jadi nanti
Antum ketika pulang ya ke rumah masing-masing, ke kamar masing-masing, antum usahakan yang halaman 3 ini dilihat terus nih. Ya, dilihat terus. Kalau nggak dihafal, dilihat terus. Biar tergambar. Ya, biar tahu, oh ini loh. Ulumul Quran ini isinya kayak gini-gini. Ya. Dibaca terus saja. Ya, sehari 5 menit gitu. Dilewati terus, insya Allah bakal melekat di otak kita. Berarti lembaran absen nggak ada nama-namanya. Yang absen siapa antum? Oh, datang tanda tangan sendiri. Oh, coba lihat. Nggak ada yang tanda tanganin temannya kan? Muhammad Effendi, mana Muhammad Effendi? Oh, cadangan. Dari Tulungagung, Pak. Muhsin Susanto. Iya, iya, iya. Muhammad Haikal Abdul Aziz. Oh. Dari Campur Jalan. Pengabdian juga. Oh enggak, kuliah. Masya Allah. Turun. Dari mana dulu? Sekolah di mana sebelumnya? SMA umum. Tapi pernah mondok di sini. Oh gitu. Angkatan mereka. Atasnya. Oh, senior. Masya Allah. Muhammad Haikal Abdul Aziz. Dimas gak hadir. Faisal Faiz Arifin. Santri pengabdian, maksudnya Ustadz khidmah. Di sini sebutannya santri khidmah atau Ustadz khidmah? Hah? Hah? Santri khidmah atau Ustadz khidmah di sini kalau nyebut? Santri khidmah. Enggak apa-apa lah. Yang penting dapat uang kan? Yang penting beda sama santri biasa gitu maksudnya. Naufal Ahsani. Masya Allah. Paling depan, paling rajin. Satu angkatan ya? Rafi Gadir, Abdullah Umar, Isa Ansari. Masya Allah. Asal mana? Hah? Oh, Tapan. Tangga sini. Tiap hari pulang gitu. Pulang tiap hari gitu. Ini soalnya kalau mahasiswa kan pasti dari Tulungagung. Kalau santri-santri kan belum tentu. Abdullah Umar. Muhammad Bahrul Ulum. Bahrul Ulum. Masya Allah. Dari mana? Muhammad atau Bahrul atau Ulum nih? Ulum. Kok ngerti le? Hah? Tulungagung. Ngerti Tulungagung? Cuci tangan. Lumayan lah. Ahmad As-Safa. Novaleon. Rizky Haikal. Dari mana? Leon. Orang Tulungagung juga. Masya Allah.
Soki Muhammad Ali Akbar. Achmat Ridho Ardianto. Dari mana? Ponorogo. Luar kota ya. Masya Allah. Terakhir Ahmad Abdillah. Dari mana? Oh, Kaliboto. Situ. Kediri. Blitar apa Kediri Kaliboto? Oh, Blitar. Masya Allah. Masya Allah. Ya, semoga semuanya istiqomah ya. Kadang nggak ada beban kan? Antum kan nggak ada beban. Kadang kan lah ngapain? Ini buktinya yang gaib kan banyak. Oh gitu. Biasanya 3 katanya. Baik. Cukup insya Allah. Gak ada pertanyaan? Paham ya? Ya, wallahu ta'ala alam. Insya Allah kita bertemu kembali di pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.